Ya, untuk kali ini kita bahas tentang fungsi pengecoh. Fungsi pengecoh itu terdapat pada soal pilihan ganda, khususnya pada soal pilihan ganda. Kenapa atau kalau ada pengecoh itu? Pengecoh adalah opsi selain kunci jawaban. Jadi ketika jawaban kita itu B, maka pengecoh itu adalah opsi A, opsi C, opsi D, atau opsi E. Jadi pengecoh yang baik itu dipilih oleh peserta tes paling sedikit 5% dari semua peserta tes. Jadi dalam pembuatan soal pilihan ganda harus kita perhatikan lagi, setiap pengecoh itu harus dipilih oleh 5% dari semua peserta tes. Itu paling sedikit. Semakin banyak yang memilih, itu pengecoh kita semakin berfungsi. Pengecoh akan berfungsi dengan baik jika dapat mengecoh oleh kelompok bawah. Jadi dia berfungsi, sebenarnya yang dikecoh itu siapa toh? Yang dikecoh adalah kelompok yang bawah atau kelompok orang yang kurang pandai. Ketika kelompok atas, secara otomatis pengecoh itu tidak dibuktikan lagi. Agar dapat mengecoh peserta tes, maka pengecoh pada suatu butir soal harus sama kuat daya tariknya. Jadi dalam membuat pengecoh atau soal pilihan ganda itu harus kita perhatikan bagaimana opsi-opsi yang lain. Tidak hanya mencari kunci jawaban, oh dapatnya A, B, dan seterusnya. Tetapi kita harus berpikir lagi bagaimana membuat opsi yang sama kuatnya. Untuk mendapatkan pengecoh yang baik harus melihat kemungkinan kesalahan yang dapat terjadi oleh peserta tes. Jadi nanti dalam membuat soal ya kita mencoba berpikir menjadi anak yang pandai, anak yang kurang pandai, kira-kira menjawabnya itu bagaimana. Nah, nanti untuk kali ini kita tidak membahas tentang pengecoh itu berfungsi dengan baik dengan kelompok yang bawah. Jadi kita tidak perlu memisahkan kelompok bawah atau maupun kelompok atas. Nanti kita berpegang pada yang atas ini aja. Ketika soal kita baik dipilih oleh peserta tes paling sedikit 5%. Nah, bagaimana tahu menentukan pengecoh itu berfungsi atau tidak? Kita bisa menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah menghitung setiap opsi. Jadi setiap opsi seumpama A, kita hitung semua dari jawaban siswa itu yang memilih A itu berapa, B berapa, C berapa. Itu bisa kita lakukan dengan perintah atau formula CONIF, di mana CONIF itu formulanya adalah CONIF rank kriteria. Kriteria ini sebagai patokan nanti untuk menghitung opsi apa yang kita hitung. Kalau rank ini adalah dia merupakan daerah yang dihitung. Kemudian setelah didapatkan setiap opsinya itu berapa banyak yang dipilih, maka kita menentukan proporsi yang dipilih. Di sini dapat membagi, yang namanya proporsi adalah pembagi antara banyaknya yang dipilih opsi yang tadi dengan banyaknya peserta tes. Banyaknya peserta tes bisa kita gunakan rumus kon A dalam kurung ring, atau kita langsung tentukan berapa atau banyak peserta itu bisa. Nah, nanti ketika kita menggunakan kon A ini, itu sebaiknya ringnya pada nama responden saja. Kenapa kok di situ? Soalnya nanti kalau kita menggunakan pada opsi jawaban atau jawaban siswa, itu ada kemungkinan opsi jawaban itu yang kosong. Kemudian setelah ini ditentukan proporsinya, maka kita menentukan kriteria berfungsi atau tidak. Berfungsi jika dipilih lebih dari 5%. Kalau kurang dari 5%, maka opsi itu atau pengecoh itu tidak berfungsi. Setelah kita tentukan berfungsi atau tidak, kita beri warna saja supaya dapat mudah dilihat mana kunci, mana opsi, mana yang berfungsi, mana yang tidak berfungsi. Nah, nanti yang kuesioner 5, opsi yang tidak berfungsi sebaiknya diganti dengan alternatif opsi yang lain dan diuji cobakan kembali. Jadi nanti ketika kita ingin menginginkan soal yang baik,
benar-benar yang baik, bisa membedakan mana yang pandai, mana yang tidak pandai, maka ketika ada salah satu pengecoh atau distraktor itu yang tidak berfungsi, maka harus kita revisi lagi, kita cari alternatif jawaban kembali, kemudian kita uji cobakan lagi. Ya, sekarang kita coba saja menentukan banyaknya atau opsi-opsi di sini, mana yang berfungsi, mana yang tidak berfungsi untuk pengecohnya. Jadi ini ada suatu data, nanti datanya itu bisa di-download dari tugas. Terlebih dahulu supaya memudahkan kita dalam melihat, kita bisa menggunakan, kita pilih sel yang aktif di sini, kita bisa menggunakan view, ada freeze, kita pakai freeze pen. Tujuannya bagian yang atas biar selalu tampak, memudahkan kita dalam menghitung nanti. Nah, tadi untuk langkah-langkahnya, langkah-langkah yang tadi adalah kita harus menentukan atau menghitung setiap opsi. Kita hitung lagi berapa banyaknya yang A dipilih, B dipilih, C dipilih, dan lain sebagainya. Maka kita tulis saja jumlah opsi yang terpilih. Jadi jumlah opsi yang terpilih kita gunakan, atau di sini kita copy saja untuk tabelnya, kita pastekan. Nih, di sini kita ganti dengan opsi A, B, C, D. Di sini yang di lembar jawab ini dia hanya sampai D. Soalnya dia itu untuk anak SMP, jadi opsinya semua sampai D. Kemudian ada omit atau jawaban yang kosong. Ketika kita menghitung berapa atau banyak yang memilih A, B, C, D, kita bisa menggunakan perintah ini tadi. Perintah conif ini tadi, conif rank kriteria. Jadi kita tentukan pakai conif saja. Kita pilih conif dalam kurung, kita ringnya kita pilih setiap butir. Kita pilih, kalau sudah ingat, dia itu boleh pindah ke kanan tetapi tidak boleh turun ke bawah. Jadi dia itu untuk barisnya harus tetap, tetapi kolom dia boleh berubah. Maka kita harus menekan F4 sampai dengan ada tanda dolarnya itu di depan angka. Ini bukan di depan huruf tetapi di depan angka. Tujuannya adalah ketika kita tarik ke kanan, dia boleh berubah menjadi C, D, dan seterusnya. Kriterianya kita pilih. Kriteria di sini dia boleh ganti baris ke bawah tetapi tidak boleh ke kanan. Soalnya nanti prinsip dasarnya adalah kita cukup menarik ke kiri, ke kanan atau ke bawah. Berarti di sini yang kita bekukan adalah pada simbol A-nya atau kolomnya, barisnya boleh berganti. Ini, atau saya perbesar aja biar lebih enak. Jadi di sini yang atas itu di depannya angka yang kita bekukan, yang kriteria, berhubung kriteria itu boleh turun ke bawah, maka tetapi dia tidak boleh ke kanan, maka kita bekukan yang kolom atau A-nya, sehingga kita tarik ke bawah, maka dia menjadi ini.
Nah, nanti all meet ini khusus di sini kita harus rubah di bagian sini tidak angka tetapi petiknya 2 kali. Itu jawaban yang kosong. Jawaban kosongnya. Jadi di sini ada yang kosong, ada 2. B tidak terpilih. Kalau sudah kita blok, kita tarik ke kanan. Nah, di sini kan tadi untuk kriteria dia boleh turun ke bawah yang hijau ini, tetapi yang atas tidak boleh ganti ke atau turun ke bawah. Kalau sudah kita buat, kita tarik saja sampai 40. Kalau ini sudah, kita tambahkan lagi untuk proporsinya, kita kopikan, kita pastekan di sini. Di sini bukan lagi jumlah, tetapi kita ganti menjadi proporsi. Jadi kalau di sini proporsi, kita harus membagi jumlahnya ini dengan jumlah responden adalah 42, atau bisa kita menggunakan yang ini tadi kon A ring, tetapi ringnya adalah pada nama responden. Jadi kita kembali ke sini tadi. Di sini yang terpilih adalah 30. Kita ambil salah satu ini saja. Sama dengan kita pilih 30 dibagi dengan, kalau ini bebas boleh pindah semua, soalnya yang kita hitung adalah masing-masing angka ini. Dibagi boleh kita gunakan kon A. Tetapi ketika kon A, kita pilih yang responden ini. Asumsinya ketika dia nama, nggak mungkin ada yang kosong. Saya kon A di situ fungsinya adalah menghitung sel yang tidak kosong. Kita tutup. Tetapi ingat, ketika dia itu kan tidak boleh pindah kemana-mana, sehingga harus kita tekan F4. Di sini juga ya ringnya. Jadi tidak boleh pindah ke kolom berikutnya atau baris bawahnya. Nah, ini sudah kita dapatkan masing-masing proporsinya. Untuk mendapatkan ini, kita bisa merubahnya ke dalam bentuk persen dengan merubah format angka. Nah, ini ada 71% dan lain sebagainya. Kalau sudah, di sini kita, kalau proporsinya sudah, untuk menentukan berfungsi atau tidak, lebih enak kita beri warna saja. Kita beri warna jika berfungsi itu apa, tidak itu apa, kunci itu apa warnanya. Jadi kita tentukan dulu, seumpama bagian bawahnya ini, ketika kunci, kemudian ketika berfungsi, kemudian ketika tidak berfungsi. Nah, ini warna untuk menentukan pengecoh. Kita pilih ketika kunci itu berwarna hijau, sama ini kita pilih kuncinya dia hijau. Berfungsi kita pilih menjadi biru. Itu berfungsi. Tidak berfungsi kita rubah menjadi merah. Nah, ini mana tuh yang kita harus warnai? Adalah proporsi yang ada di sini. Caranya adalah kita blok semua yang ingin kita rubah. Kan dia itu jika lebih besar dan lain sebagainya.
Oh ya, tadi ada satu langkah yang kelupaan. Jadi ini tadi menentukan kriteria berfungsi atau tidak. Jadi kita tambahkan tabel baru, kita kopikan ini lagi, kita copy, kita pastekan. Di sini bukan lagi proporsi opsi yang terpilih, tetapi kriteria. Maaf, ini ada gangguan teknis. Kriterianya, kita harus menentukan dulu apakah opsi kita itu dia termasuk kunci atau bukan. Jadi secara logika ada begini. Kita ambil notepad dulu. Notepad. Jadi logikanya, 1, jika sama dengan kunci, maka kunci. Jika lebih dari 5%, maka berfungsi. Jika kurang dari 5%, maka tidak berfungsi. Jadi ada 3 kriteria ini. Jadi kalau ada 3 kriteria, kita pisahkan dulu. Kita pisahkan 1 dan 2 gini. Jadi di sini sebenarnya ada satu lagi. Kan dia sama dengan jika tidak sama dengan kunci, maka pengecoh. Ini. Jadi kita buat ini dulu. Yang atas adalah if sama dengan kunci. Kita buat di bagian sini. If jika opsi ini, opsi di sini, dia boleh ke bawah, tidak boleh ganti kolom. Kolomnya yang kita kunci sama dengan yang atas ini. Dia boleh ganti kolom tapi tidak boleh ganti baris. Jadi yang kita bekukan adalah barisnya. Maka kita beri keterangan kunci. Kunci. Berarti kalau ini kan kunci. Kemudian yang di sini kan dia value is false atau yang tidak sama dengan kunci. Kita punya 2 ini. Pengecoh atau bukan berfungsi. Karena yang pengecoh dia berfungsi atau tidak berfungsi. Jadi kita gunakan kriteria ini lebih dari, mana tuh yang dikatakan lebih dari, yaitu proporsi yang di atasnya. If jika angka ini lebih dari sama dengan 5%, maka berfungsi. Jika tidak, maka tidak berfungsi. Jadi gini, oh ternyata A itu kunci, dia terpilih 71%. Ini dia tidak berfungsi. C seharusnya berfungsi kan sama dengan 5%. Di sini walaupun tertulis 5%, kalau kita lihat sebagai angka, dia kurang dari 5%, sehingga di sini walaupun 5% dia tidak berfungsi. Kalau ini sudah semua,
kita pilih, kita blok semua. Nah ini, nah disinilah yang sebagai tadi untuk kriteria warna tadi aja, daripada kita melihat kayak gini kan susah, mana kunci, mana yang berfungsi, mana yang tidak. Keterangan warna hijau dia berfungsi, kunci itu warna hijau, berfungsi tadi warna biru, kemudian tidak berfungsi itu warna merah. Nah bagian inilah kita bisa beri warna. Caranya kita tidak usah satu-satu, tetapi kita menggunakan conditional format ini. Conditional format, kita tentukan format selnya. Di sini untuk menentukannya dengan new rule atau pengaturan baru saja, di mana di sini adalah format only cell yang berisi. Yang kita lihat adalah isi selnya. Isinya apa saja, kita pilih saja ketika specific tag berisi, kita pilih di bagian sini, kita pilih kunci, kemudian formatnya kita rubah, filenya warna hijau, fontnya juga warna hijau. Tujuannya biar tidak kelihatan teksnya. Ini kunci-kunci yang berwarna hijau. Kemudian kita tambahkan new lagi, di mana berisi tentang specific tagnya yang berfungsi. Ini yang berfungsi, berarti nanti kita kembali formatnya berubah menjadi filenya warna biru, fontnya juga kita rubah menjadi warna biru. Kemudian yang tidak berfungsi, kenapa di sini biru semua? Kan tadi untuk new rule-nya dia berisi, ketika specific tag dia berisi konten, berisi kata berfungsi. Tidak berfungsi kan kata-kata berfungsi ya, sehingga kita tambahkan lagi tidak berfungsi, kita beri warna filenya merah, fontnya juga merah. Nih, sehingga di sini bisa kita lihat opsi mana yang tidak berfungsi, opsi mana yang berfungsi sebagai pengecoh. Tinggal ketika yang merah-merah ini seperti nomor 1, opsi B dan C seharusnya kita rubah, kita revisi kembali menjadi soal yang baik. Kalau di sini kita lihat dari warna nomor 3, dia merupakan soal yang paling tidak baik. Kenapa? Tidak ada pengecoh yang berfungsi. Soal yang paling baik adalah ini, nomor 19, nomor 20, nomor 24. Dia soal yang paling baik. Ini juga yang ada warna biru maupun warna hijau. Soalnya dia itu bisa mengecoh lebih dari 5%, sehingga kalau kita terapkan ke tes, maka soal tes itu bisa membedakan mana yang pandai, mana yang tidak pandai. Ya untuk kali ini seperti ini. Nanti tugas kalian adalah menghitung ini semua, mulai dari jumlah opsi yang dipilih, kemudian proporsinya, kemudian kriterianya. Ya cukup sekian.